Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang menggambarkan bahwa hidup itu adalah sebuah pesta. Maka karena mereka mengerti bahwa hidup itu pesta, maka cenderung berkata, hidup itu pesta, maka harus dinikmati pestanya sebelum kemudian pesta itu berakhir. Tapi sebagai orang beriman, kalau kita sungguh-sungguh menyadari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa ternyata hidup seorang beriman itu bukan sebagai sebuah pesta, tapi hidup seorang beriman itu sebagai sebuah peperangan. Tidak ada sesuatu pun langkah kita yang tidak berperang melawan kekuasaan yang lain. Maka dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus yang kita dengarkan tadi, Paulus dengan tegas mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita mau perang, maka kenakanlah seluruh senjata itu. Sangat menarik bahwa dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kata seluruh. Tidak boleh sebagian. Kenapa? Karena kita melawan musuh yang tidak biasa-biasa saja. Maka dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah atau daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat dan kuasa gelap yang sedang berjuang untuk menghancurkan hidup seorang beriman. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, memang layak kalau dikatakan hidup itu adalah sebuah peperangan. Kita sedang berjuang melawan kekuasaan jahat, roh-roh jahat, kekuasaan gelap yang sedang mau terus bekerja untuk menghancurkan orang-orang beriman, menjauhkan orang-orang beriman dari Tuhan. Maka dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus ini, setidaknya ada 7 senjata Allah yang harus kita miliki dalam peperangan ini. Dan ke-7 senjata ini tidak boleh 2 atau 3 saja. Dikatakan tadi, seluruh perlengkapan senjata ini harus dikenakan kalau kita mau hidup sebagai seorang beriman. Karena itu dikatakan ada 7 senjata yang harus kita miliki. Karena itu dikatakan berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama dikatakan ikat pinggang kebenaran. Karena ikat pinggang ini tanda-tanda kesiapan orang untuk berperang. Biasanya kalau prajurit itu sebelum dia mau berangkat atau bersiap untuk berperang, hal pertama yang diperhatikan adalah ikat pinggang. Kenapa ikat pinggang? Karena di situ juga tanda bahwa kesiapan dia untuk melawan kekuatan si jahat. Maka kita sebagai orang beriman harus pertama-tama siap, tidak boleh lengah dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman. Maka ikat pinggang kebenaran harus menjadi bagian yang pertama dalam hidup kita. Lalu kemudian berbaju jirahkan keadilan. Jadi 2 hal yang pertama ini, keadilan dan kebenaran yang bersumber dari firman Allah, itu tidak bisa diabaikan. Maka saudara-saudariku, kita harus ingat bahwa musuh kita adalah bukan musuh melawan penjajah atau musuh melawan manusia yang kelihatan, tapi musuh kita adalah melawan kekuatan jahat. Lalu kemudian dalam segala hal kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Setelah tadi baju zirah,
sekarang kaki, harus ada kerelaan untuk memberitakan Injil. Maka sebenarnya hal ini mau menunjukkan bahwa memberitakan Injil itu bukan tanggung jawab orang-orang tertentu. Setiap orang yang mau berjuang, berperang melawan kekuatan iblis atau kekuatan si jahat, haruslah siap, punya kerelaan untuk juga mewartakan Injil. Maka lewat senjata yang ketiga ini, kita disadarkan bahwa pemberitaan Injil itu bukan tanggung jawab orang-orang tertentu. Bukan tanggung jawab romo-romo atau suster-suster, tapi tanggung jawab sebagai setiap orang beriman. Dan ini menjadi senjatanya juga. Mewartakan Injil ini menjadi senjata untuk melawan kekuatan si jahat. Lalu kemudian, dalam keadaan apapun, pergunakanlah perisai iman. Dalam keadaan apapun, iman itulah kekuatan kita untuk menahan serangan-serangan musuh si jahat. Maka dikatakan dalam hal ini, dalam keadaan apapun, iman itu dibutuhkan. Terutama ketika kekuatan si jahat datang untuk menghancurkan kita. Lalu kemudian, yang kelima adalah, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu adalah pelindung dari seluruh apa yang ada dalam pikiran kita, yang bersumber dari Allah. Terimalah. Kalau yang tadi dikatakan kenakanlah, ini terimalah. Maka ketika kita menerima Kristus sebagai keselamatan, itulah yang melindungi seluruh pikiran kita, seluruh hidup kita, seluruh bagian dari kepala yang boleh dikatakan merupakan hal yang paling penting dalam hidup kita. Agar kita senantiasa terarah kepada keselamatan ini. Lalu yang keenam dikatakan, kenakanlah juga pedang roh. Menarik sekali, karena pedang itu ada di tangan, yang untuk menghancurkan kekuatan lawan, kita harus mempunyai kekuatan yang bersumber dari roh. Maka dikatakan, kenakanlah pedang roh, yaitu firman Allah. Maka satu-satunya kekuatan kita untuk menyerang itu adalah firman Allah. Menarik sekali pada bagian ini, kekuatan kita bukanlah apa yang ada pada kita, entah kemampuan berpikir kita, entah kata-kata kita. Tapi yang dikatakan, kenakanlah pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang terakhir, saudara-saudari, Rasul Paulus mengingatkan pada bagian yang terakhir. Yang terakhir ini bukan berarti tidak penting, tapi mau digarisbawahi justru yang paling penting, boleh dikatakan. Berdoalah setiap waktu dan berjaga-jagalah dalam doa. Senjata yang terakhir ini merupakan kekuatan kita, mengisi hidup kita, mengisi mulut kita ini dengan doa yang tiada henti. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau menang dalam pertempuran, dalam hidup kita melawan kekuatan si jahat, kenakanlah seluruh perlengkapan ini. Tapi kalau tidak, maka kita akan menjadi santapan yang empuk bagi kekuatan si jahat yang tidak pernah berhenti untuk menghancurkan kehidupan.